Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, roti hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Roti hidup itu artinya firman Tuhan ya Bapak Ibu. Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup." Yaitu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu firman Tuhan. Firman yang menjadi daging. Ya, boleh kita mengerti itu. Mari kita lanjutkan Yohanes 2 ayat 10 untuk kita pagi hari ini ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 2 ayat 10 firman Tuhan katakan, "Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bapak Ibu, satu waktu Yesus diundang datang ke pernikahan, dan di pernikahan itu terjadi di Kana, kota yang kecil. Yesus diundang, ada murid-muridnya, ada ibunya Yesus, dan pesta berjalan dengan baik, tapi mereka kehabisan anggur. Dan Yesus melakukan mujizat. Mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Dari sini kita bisa belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca, ada satu janji Allah, ada satu pola kehidupan surga, yang dimana kita adalah warga surga. Percaya itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita ini adalah warga surga ya. Kita ini warga dunia itu sementara, temporarily ya. Kita ini permanennya adalah warga surga, tapi kita ada di bumi. Jadi kita harus mengikuti pola-pola kehidupan yang ada di surga. Apakah di surga ada kehidupan? Ya ada. Allah ada di sana. Malaikat-malaikat, orang-orang benar. Kalau Bapak Ibu ada waktu, bacalah kitab Wahyu. Ada kehidupan di sana. Ada kota yang indah yang disebut dengan Yerusalem baru. Dan salah satu nilai yang berasal dari surga yang kekal itu adalah, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Inilah salah satu pola surga, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sering mendengar mengenai peristiwa mujizat pertama terjadi di Kana, air menjadi anggur. Kita dengar sudah ratusan kali. Tetapi kita tidak menangkap bahwa di situ sebenarnya ada satu pesan yang disampaikan Yesus kepada kita semua. Bahwa ada pola di surga yang berbeda dengan pola dunia. Pola dunia katakan begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas, barulah yang kurang baik. Itu cara dunia. Cara surga tidak. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya pola surga itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkelimpahan, semakin hari semakin baik. Tapi kan iblis tidak suka. Iblis mencuri itu, membunuh itu, mengambil itu, membinasakan nilai-nilai itu, prinsip-prinsip itu, iman seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan singkat hari ini membuka mata kita, supaya kita tahu siapa jati diri kita, bahwa kita ini warga surga, Yesus Raja kita hidup semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Akan tetapi iblis membohongi kita, dia katakan hidup semakin susah, hidup semakin seram, hidup semakin gelap. Bukankah itu Bapak Ibu Saudara? Bukan saya katakan bahwa dunia ini akan semakin baik, tidak. Dunia ini tidak akan semakin baik, dunia ini semakin gelap. Itu dicatat. Dan kita hidup di dalamnya. Tetapi tidak ada bagian firman Tuhan yang katakan, kalau kita anak Tuhan hidup di dunia, kita akan semakin gelap, semakin kering, semakin hancur. Karena kita tinggal di dalamnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu teliti, memang kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita sudah dipisahkan, dipelihara oleh Allah. Sehingga waktu kita hidup di dalam dunia ini, waktu kita hidup memelihara Yesus di dalam hidup kita, maka pola-pola surga berlaku di dalam kehidupan kita itu. Persis seperti bangsa Israel. Tinggal di Mesir, setiap anak sulung bangsa Mesir mati, bahkan ternak-ternaknya yang sulung pun mati, tetapi bangsa Israel tidak kehilangan anak sulung. Karena apa? Karena ada darah di ambang pintu. Karena apa itu? Yesus mati di kayu salib. Jadi kiranya Bapak Ibu mengerti ya pagi hari ini, bahwa kita hidup sesuai dengan standar surga.
Saya akan tutup bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan standar surga itu. Yohanes 2 ayat 45. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itulah kunci yang diajarkan seorang ibu Yesus yang bernama Maria. Ibu Maria berkata, apapun yang dikatakan oleh anakku itu, lakukan. Dan pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka ambil air, ya, ada dikatakan itu 6 kirbat, 2-3 galon 1 kirbat. Mereka melakukan. Mereka tunduk pada otoritas Yesus. Kalau pelayan-pelayan itu yang tidak mengenal Yesus saja tunduk pada otoritas Yesus, bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita hidup tunduk pada otoritas surga? Maukah hidup kita berpadanan dengan nilai-nilai surga yang rajanya adalah Yesus? Artinya begini gampangnya, maukah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Maka lebih baik itu akan menjadi milik kita. Maukah kita hidup mencintai Yesus lebih dulu? Maukah kita hidup mencintai Yesus lebih daripada apa yang kita cintai? Sehingga yang Yesus katakan, lebih baik. Karena itu nilai surga, itu milikmu, itu milik saya, itu milik Bapak Ibu Saudara, itu milik kita sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini membukakan mata kita bahwa Yesus memberikan lebih baik, asalkan kita tunduk menjadikan Yesus nomor 1. Otoritas tertinggi, tidak ada yang lain, hanya Yesus, ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami ke surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menerima roti hidup yang luar biasa pagi hari ini, dan kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau seperti pelayan-pelayan itu, tunduk pada otoritas tertinggi, sehingga kami hidup di dalam kelimpahan surga, semakin baik, sehingga hidup kami dipenuhi dengan anggur yang semakin manis. Tuhan, kami berdoa, pagar ilahi ada pada keluarga kami, ada pada anak istri cucu, generasi kami berikutnya, ada pada rumah kami, ada pada pelayan kami, sehingga tidak ada yang mencuri ini daripada kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami yang sakit semakin hari semakin sembuh, kami yang susah semakin senang, kami yang miskin diberkati, semakin diberkati, karena inilah pola surga. Kami berterima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu Yesus. Kami terima mujizat Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Wahyu 15 ayat 3 sebagai penutup. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa. Beritahu ke mereka bahwa dengan otoritas Yesus hidup kita lebih baik. Haleluya. Glory haleluya.